Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah cerita kondisi pada era sekarang. Kondisi yang sekarang ini berkembang, kian apa yang terjadi pada berbagai organisasi. Jadi kemarin sudah kita ngobrol bagaimana uh, tentang waktu dari tahun sekian sampai sekarang, munculnya berbagai industrial ya. Ada industri sampai sekarang industri 4.0, mungkin industri 5.0. Dan di era sekarang itu akhirnya mendorong berbagai organisasi. Karena tadi perkembangan teknologi yang semakin dramatis dan tragis mungkin ya, karena cepat-cepat dan semakin cepat dan kompleks, maka organisasi apapun, baik pemerintahan, swasta, dan yang lainnya itu berlomba-lomba untuk mengadopsi teknologi baru. Kenapa? Dengan demikian harapannya ternyata dari organisasi tersebut bicara di layer strategi itu bagaimana optimalisasi eh, di organisasi ini. Kemudian juga kemungkinan juga dapat bisa mengembangkan produk atau layanan-layanan baru dari tumbuhnya teknologi modern tadi. Kalau kita bahas kemarin itu ada teknologi IoT, ada teknologi eh, big data, kemudian ada AI, dan yang lainnya. Nah, maka dari era yang sekarang ini ternyata organisasi terus mengadopsi teknologi itu supaya mencapai hal-hal tadi optimalisasi strategi, bisa mengembangkan berbagai layanan produk, dan itu saja bisa mencapai efisiensi sumber daya produk tadi agar lebih dipersonalisasi, jadi lebih spesifik, kemudian efisiensi sumber daya yang ada di organisasi itu lebih efisien. Misalnya contohnya penggunaan yang luas saat ini adalah Internet of Things atau IoT, itu sangat berperan dalam tren industri yang sekarang ini, di era sekarang. Jadi IoT berkembang di mana-mana, masuk dalam bisnis proses dalam di organisasi, yang akhirnya ini menjadi tren untuk saat ini. Jadi tadi IoT berkembang itu berupaya tiap-tiap organisasi untuk mengoptimalisasi strategi tadi supaya efisien dengan adanya IoT. Ini adalah IoT salah satu teknologi modern yang saat ini muncul dan berperan penting. Jadi dengan adanya IoT ternyata adanya pentingnya untuk integrasi dari yang fisik, di berbagai hal yang fisik dan cyber. Ya, tentu saja kita sebut adalah cyber physical system atau CPS. Jadi dengan adanya integrasi fisik dan cyber ini dianggap menjadi sesuatu yang menjadi keniscayaan dalam organisasi untuk diadopsi. Salah satunya itu. Nah, tren tadi untuk menuju peralihan dari pengembangan dan penerapan. Jadi ternyata ada tren peralihan. Jadi ada paradigma baru, peralihan yang akhirnya sebetulnya belum mencapai paradigma baru, baru sampai ke dalam sesuatu yang kritis ya, bahwa ada peran-peran pendekatan komputer, biasanya komputerisasi atau embedded uh, edit komputer itu akhirnya akan beralih dari yang tadi. Kalau pendekatan dengan komputerisasi akan beralih menjadi metodologi dan agen yang lebih digital. Komputerisasi sudah digital, tapi akan menjadi agent atau metode yang lebih digital. Dan tadi semuanya saling terhubung dan kata kuncinya di smartness, gitu, cerdas. Jadi komputerisasi sudah eranya digitalisasi, tapi kemudian akan merambah dalam eh, metodologi dan agent yang lebih digital, terhubung dan cerdas karena tadi perkembangan teknologi yang sekarang ya. Dalam konteks ini, konsep tadi cerdas atau smartness atau kecerdasan
dan sistem cerdas itu akhirnya semakin populer. Kita akan tahu pasti ada smart apapun ya, ada smartwatch, ya, smartphone, smartphone. Akhirnya kan konsep itu menjadi berkembang dan populer di era yang sekarang dan sampai kepada spesifik untuk menyebut produk. Jadi sampai ad hoc ya. Jadi sistem cerdas itu tumbuh karena ada integrasi fisik dan cyber yang sangat berkembang dan jadilah peralihan tadi. Nah, konsep seperti tadi, berbagai smart tadi, smart city, smart manufacturing, smart grid ya, mendapat perhatian dari berbagai industri. Konsep-konsep ini terkait dengan kemajuan bidang tertentu melalui tentu saja penggunaan ICT dan perangkat cerdas. Jadi banyak perangkat cerdas tadi dan AI serta teknologi industri yang akhirnya membangun eh, manajemen baru. Nah, inilah yang terbangun di kondisi menurut Romero ya, tahun 2020 ya mencari berbagai literatur melihat kondisi dunia pada saat ini. Jadi dunia saat ini menurut Robert Romero ternyata sudah ada peralihan komputerisasi tadi, komputer aid kemudian menjadi hal yang digital, lebih digital, terhubung, koneksi dan cerdas. Jadi ada smart ya. Nah, ini yang akhirnya menjadi kondisi-kondisi di saat ini menurut Romero. Nah, ada lagi beberapa hal kondisi umum menurut Blackrow itu muncullah industri 4.0 itu kan tahun 2011. Itu sama, jadi menarik perhatian organisasi yang memberikan kontribusi positif sebetulnya terhadap keberlanjutan organisasi. Dan fungsi keberlanjutan itu tadi efisiensi energi, penggunaan bahan baku yang lebih efektif, dan pengurangan limbah. Serta di lingkungan industri, komputer yang tadi dibilang Romero itu terhubung lebih digital, itu muncullah material-material cerdas dan mesin-mesin cerdas yang akhirnya berkomunikasi satu sama lain. Jadi mesin antar mesin berkomunikasi dalam satu lingkungan yang berinteraksi sebetulnya. Dan akhirnya membuat keputusan dengan keterlibatan manusia yang minimal. Terbayang ya, ada keterlibatan manusia yang minimal untuk mengambil keputusan. Karena tadi ke di era sekarang, mesin dan mesin itu sudah terhubung, kemudian berinteraksi. Selanjutnya setelah berinteraksi, akhirnya membuat keputusan yang memungkinkan keterlibatan manusia yang minimal. Kalau kita lihat dari perkembangan sosial, transformasi digital dan restrukturisasi organisasi kan tentu saja akan berdampak kepada pasar tenaga kerja. Bahkan ini menjadi hal yang serius karena tadi terbayang bahwa dalam lingkungannya ada mesin dan mesin yang akan membangun satu bisnis proses dalam organisasi. Nah, menurut Boblek, itu menjadi hal yang serius untuk dicermati bagaimana perkembangan sosial sebetulnya. Ada transformasi digital yang begitu masif eh, dan meminimalisasi manusia. Dan menurutnya mereka percaya bahwa munculnya teknologi itu menghemat tenaga kerja. Itu yang menurut Blackrow ya. Tapi sebetulnya kekuatan yang sesungguhnya dalam industri 4.0 memungkinkan dampak yang baik dari ekonomi, lingkungan, dan sosial. Walaupun itu berdampak yang kontradiktif. Mungkin itu gambaran singkat kondisi umum saat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.